Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN, perkenalkan nama saya Tatit Novi Sahara, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Negeri Semarang dengan nomor peserta 201103092256, NIM 4401022091. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 2 Semarang. Hari ini, Selasa, 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja dengan materi perubahan lingkungan pada kelas 10. Selamat menyaksikan. Sebelum mengawali kegiatan pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sebentar. Aulia Kristanti. Oke, berikutnya Azari. Next, Azza. Oke, Bianca. Citra. Belum. Oke, David. Eda. Oh, Alifan. Elon. Oke, Fajar. Fahmi. Belum. Hanum. Hilmi. Isna. Kita pagi ya. Semangat semuanya toh? Semangat. Oke. Nah, hari ini Ibu akan menyampaikan satu materi baru. Tapi sebelumnya silahkan kalian cek yang ada di kursi atau sekitar kalian ada sampah nggak? Ya. Yang akan kita bahas pada hari ini ada hubungannya dengan materi yang sudah kalian pelajari tentang ekosistem. Nah, ada yang masih ingat pengertian ekosistem? Hubungan. Siapa? Katakan. Silakan. Kumpulan biotik dan abiotik. Ada yang mau menambahkan selain apa yang disampaikan Hanum? Silakan. Dengan Lingkungannya. yang tak hidup ya, lingkungannya. Hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan yang tak hidup atau dengan lingkungannya. Ada yang mau melengkapi lagi? Selain tadi komponen biotik abiotik, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan yang tak hidup atau lingkungannya. Sudah sama sepakat? Oke. Nah, sebelum masuk berikutnya, ada beberapa tujuan pembelajaran yang hari ini akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, menjelaskan pengertian perubahan lingkungan. Kemudian yang kedua, fakta-fakta perubahan lingkungan. Selanjutnya, yang ketiga, menganalisis aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan. Yang keempat, dampak dari perubahan lingkungan. Kemudian yang kelima, memberikan argumentasi solusi untuk mengatasi perubahan lingkungan dengan benar. Dan yang terakhir, nanti kalian akan mengkomunikasikan hasil penyelidikan aktivitas manusia yang menyebabkan pemanasan global ataupun perubahan lingkungan dengan benar. Oke, nah kita lanjut. Oke, tadi Hanum sudah menyampaikan tentang ekosistem. Nah, kapan ekosistem itu dikatakan seimbang? Oke, tadi Ibu sudah ada yang mau menyampaikan sebelum Ibu lempari ke siapa? Oke, kapan ekosistem dikatakan seimbang? Di tanggal berapa? Cinta.
jadi kira-kira kalian suka ekosistem yang seimbang atau yang enggak sih? Seimbang. Nah, kalau di Semarang ini kira-kira ekosistemnya sudah seimbang atau belum atau sudah tidak atau susah untuk seimbang? Susah untuk seimbang karena banyak terjadi perubahan ya pada lingkungan. Oke. Nah, kita lanjut yang masih berhubungan dengan lingkungan. Ini adalah gambar grafik perubahan suhu permukaan global terhadap suhu rata-rata pada tahun 1951 sampai 40. Nah, ini prediksinya sampai tahun 2020. Kita sudah 2022. Ini sumbernya pada tahun 2020 dari NASA. Nah, apa yang kalian pikirkan dengan melihat grafik yang ada di layar? Suhunya semakin meningkat. Pemanasan global. Ada lagi? Itu temperatur ya. Dalam derajat Celcius dari di sini minus 0,05, kemudian rentangnya 0 sampai yang paling tinggi pada tahun 2020 berapa? 1. Jadi ini adalah grafik perubahan naiknya. Ya, kalau suhu di sini kira-kira rata-rata berapa? 30. Ini suhunya berapa nih? 32. Nah, ini suhunya sekarang 32. Mungkin karena di dalam ruangan ada AC-nya, agak ada adem sedikit. 31,5 mungkin lah. Oke. Nah, sudah melihat diamati grafiknya? Tidak. Ada 2 pertanyaan. Oke. Yang pertama, apa saja aktivitas manusia yang dapat menyebabkan meningkatnya suhu rata-rata bumi atau pemanasan global? Nah, untuk aktivitas ini Ibu memberikan 6 spidol. Bagi kalian yang menerima spidol ini, silakan maju untuk menuliskan aktivitas manusia yang bisa meningkatkan suhu bumi. Oke, sebentar Ibu ambil spidolnya. 1. Ketika bangunannya itu full dengan cahaya, nah sinar matahari nggak terserap tapi mantul lagi. Terakhir, alih fungsi lahan. Misalnya jadi apa nih alih fungsi lahannya? Perumahan. Jadi perumahan. Pabrik. Apa? Pabrik. Sawah. Sawah jadi hutan jadi sawah. Nah, oke, hutan jadi sawah. Kalau dari sawah jadi sawah ya. Hutan jadi sawah. Terus tadi pabrik. Ada lagi? Jadi rumah islam. Jadi rumah islam. Apalagi yang berhubungan dengan apa itu IKN? Oh, ibu kota. Iya, ibu kota negara. Di mana? Kalimantan. Apa yang terjadi dengan Kalimantan sekarang, terutama di kota ya? Fungsi lahan. Ya, alih fungsi lahan. Nah, kira-kira nanti apakah ibu kota yang baru akan sama nasibnya dengan Jakarta? Bisa jadi. Bisa jadi, kurang tahu. Kemungkinan bisa ya, bisa enggak? Ya, kita lihat nanti perubahannya. Oke. Nah, tadi sudah disampaikan beberapa, ada 6 nih aktivitasnya. Ada yang mau menambahkan kira-kira apa lagi? Selain 6 yang dituliskan di sini, ada lagi nggak yang aktivitas bisa menyebabkan meningkatnya suhu rata-rata bumi atau pemanasan global? Ada yang belum nih ditulis nih, masih banyak. Apa? Silakan. Penggunaan listrik. Boros penggunaan. Iya, boros penggunaan listrik. Penggunaan listrik. Hah? Penggunaan air gimana bisa meningkatkan pemanasan global? Asbun. Oke, nah yang berikutnya, bagaimana dampaknya apabila kegiatan-kegiatan manusia ini bisa atau terkait dengan lingkungan? Kira-kira dampaknya apa saja yang bisa muncul dari kegiatan-kegiatan ini? Kualitas udara. Kualitas udaranya menurun. Tulisnya di mana nih?
Oke. Naikin sedikit ya. Nah, dampaknya kualitasnya menurun. Kualitas udara. Kemudian apa lagi? Naiknya air laut. Oke. Biasanya kalau proses laut. Air laut mencair. Rusak. Nah, ya, volume air laut meningkat. Naik. Ada lagi? Munculnya? Iya, muncul berbagai virus dan penyakit. Kutub cair. Ada lagi? Udara panas. Nah, udara semakin panas. Oke. Menipisnya? Hah? Menipisnya? Lapisan ozon. Oh iya. Nah, sama nggak kira-kira dampak yang ditimbulkan ketika aktivitas ini semakin lama atau semakin bertambahnya tahun selalu dilakukan tanpa adanya penanganan yang bagus atau yang benar? Kira-kira hampir seluruh bumi nanti akan terjadi seperti ini kan? Atau sudah terjadi? Sudah, karena ada gambarnya jadi sudah terjadi. Nah, kira-kira 5 tahun, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi bakal lebih parah atau enggak? Kalau dicegah tidak. Semoga tidak. Amin. Amin. Tapi kalau kita lihat ya dari tahun kalian mulai bisa membaca sampai sekarang, nah lingkungan di sekitar kalian itu semakin rusak atau semakin benar? Semakin rusak ya. Ya, semakin rusak. Jadi tidak menutup kemungkinan. Ini contohnya penanggalan hutan. Nah, karena pembukaan IKN, otomatis hutan-hutan yang ada di Kalimantan ya terbuka, berkurang, dan ya nanti paru-paru, karena Kalimantan merupakan satu pusat atau paru-paru dunia yang menyumbangkan oksigen. Nah, kira-kira Kalimantan ketika semua hutannya habis, satu, banjir ya. Kalimantan banjirnya sudah cukup parah. Naiknya permukaan air laut terutama daerah pesisir, Jakarta, Semarang juga sama. Ada yang rumahnya dekat Pantura atau daerah pantai? Erlang? Enggak. Oh, enggak. Kira gini, saya. Nah, ada yang gendut rumahnya? Sering rob nggak? Sering banjir nggak? Lumayan. Kalau hujan terus banjir ya. Nah, dia lebih memahami aktivitas atau perubahan dari lingkungan. Ibu akan membentuk kalian menjadi 6 kelompok. Nah, silakan kalian berkelompok, harus heterogen. Tidak boleh cewek semuanya, tidak boleh cowok semuanya. Ya, jadi boleh 2 cewek 2 cowok. Silakan kalian berkelompok langsung ya. Tukaran aja, ini ke sana, ini ke sini. Jadi dia langsung tidak usah mengubah ininya, karena besok dipakai untuk lihat. Ya, beri waktu 2 menit untuk berkelompok. Boleh diubah dulu, nanti kita lihat. Yuk, ini pas ya. Oh, ini sama ini boleh. Tidak, itu kayak double deh. Iya. Sudah dapat? Sudah dapat? Nah, ada 6 aktivitas. Oh iya. Kelompok 1 boleh kasih. Pilihnya acak. Al-Fatihah. Kelompok 2. Kelompok 3. Nah, silakan boleh dibuka LKPD-nya.
ada. Silakan kalian bisa mengarahkan kamera handphone untuk membuka bahan ajar dari HP kalian masing-masing. Sudah bisa? Dari belakang saya. Besarin aja yang kalian dulu. Bisa? Nah, itu adalah materi atau bahan ajar yang bisa kalian gunakan untuk mengerjakan KKPD-nya. Silakan bisa berdiskusi. Kerjakan apa yang ada di dalam KKPD-nya. Ibu akan membantu kalian ketika nanti kalian menemukan kesulitan. Ya, Ibu akan berdiri. Untuk ini materinya. Oke, nah. Ini nanti bisa ditempelkan. Tempelkan sini. Ada yang tadi masing-masing masing-masing pakunya silakan boleh ditempel di KKPD-nya. Kalian dapatnya apa? Di halaman kedua ada bagian untuk menempelkan. Tempelkannya ini ada yang jadi nggak perlu besok ibu Karena penggunaan listrik penyebab pemanasan global terhadap Nomor 1 pertanyaan penyebab ini kan pertanyaan penyebab sedang gua apa yang ditimbulkan akan dibahas. Judulnya yang enak satu. Bisa dibuka tuh? Bukanya gimana? dari Enggak, ketika kalian membuka. Nah, kayak buku ya. Nggak perlu bawa buka ini ya. Ini nanti kita bisa pinjam lagi. penyebab dan Begitu guys, diskusinya. Dapatnya apa? Pembakaran hutan. Oke, sip. barang pembuat Lanjut. Dapatnya apa nih? Ya. Nanti kita kayak ini ya. Ini adalah ini ya kata ya. Nanti ya berhubungan dengan ini penggunaan motor kenapa semakin meningkat itu kan kaitannya dengan pemanasan global juga kan. Terus yang LKP di keduanya ini yang bisa. Oke, nah perhatikan di LKPD atau kegiatan yang kedua silakan buka halaman 4. Di situ kalian diminta untuk membuat apa? Ya, membuat infografis terkait dengan tadi yang sudah kalian dapatkan. Nah, bisa kalian bagi tugas. Siapa yang membuat infografis? Mau pakai Canva atau mau pakai kertas KPS? Terserah sih, bebas. Kalian mau pakai Canva boleh. Kalau Canva kan bisa dikerjakan bareng, dan itu juga bisa lihat kan? Yang bisa meningkatkan pemanasan global. Dampaknya apa sih kalau penggunaan listrik kemudian? Nah, solusinya bagaimana biar penggunaan listrik itu tidak menyebabkan pemanasan global? Ya, kemudian jangan lupa nanti ya kesemuanya di sini. Terus, nah yang kedua kalian bikin infografis terkait dengan tadi penggunaan listrik kemudian. Penyebab, dampak, solusi. Oke, pakai link Canva, nanti bisa di-share linknya ke ibu, nanti ibu tampilkan gitu ya. Oke. Siapa yang mau bertugas dengan Canva, siapa yang mau nulis ini, siapa yang mau kesimpulan. Oke, nah.
Temanya black and white. Black and white. Nah, ini tinggal ini. Kemudian ini sama emang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahsa Saputra, saya sudah beres. Saya Muhammad Ajib dari presensi 23. Saya Mas dari Putra dari kelas 15. Saya John Kajinya dari presensi 20. Jadi kami akan mempresentasikan tentang kebakaran hutan. Pertama, dampak yang ditimbulkan dari pembakaran hutan. Pertanyaan nomor 2, penyebab kebakaran hutan. Dan nomor 3, solusi mengatasi dan meminimalisir kebakaran hutan. Bisa ya sambil dijawab, bisa Ibu tampilkan untuk posternya atau infografisnya. Jadi sama kan isi infografis ini kan? Boleh. Ya, masuk sini ya. Silakan masuk. Kan sama tuh isinya. Yang pertama, apa itu kebakaran hutan? Nah, kebakaran hutan itu adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan atau lahan baik secara alami maupun secara perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologis, ekonomi, sosial budaya, dan politik. Mengapa bisa terjadi kebakaran hutan? Kebakaran hutan bisa disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor manusia dan faktor alam. Faktor alami misalnya pengaruh El Nino yang menyebabkan kemarau panjang sehingga tanaman menjadi kering dan mudah terbakar. Selanjutnya adalah bagaimana solusi menghadapi kebakaran hutan. Yang pertama adalah rehabilitasi, yang kedua hindari pembakaran sampah di lahan yang terbuka. Yang terakhir adalah tidak membuat api unggun di area yang rawan terbakar. Selanjutnya ada bagaimana penyebab pembakaran hutan. Disebabkan dua faktor alami, manusia. Kemarau berpanjangan sehingga tanaman mengering dan mudah terbakar. Selanjutnya apa dampak kebakaran hutan? Yang pertama terjadinya polusi dari pembakaran. Yang kedua lapisan ozon yang menipis. Yang terakhir binatang kehilangan habitatnya. Dan ini ada peta kebakaran hutan di Indonesia. Nah, untuk yang sering terjadi kebakaran hutan sendiri itu ada di Jambi dengan 555 titik panas, lalu disusul oleh Sumatera Selatan dengan 482 titik panas. Dan untuk area yang paling berbahaya itu ada di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Riau, sama Sumatera Selatan. Oke, ya, terima kasih atas presentasi yang sudah dilakukan. Silahkan dari kelompok lain. Tadi kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 5. Mana kelompok 5? Ini kelompok 5. Oh ya, berarti kelompok 6. Kelompok 6 mana? Bentar Bu, bentar kalau kurang deh. Nah, atau 3? Kalau berapa ini? 4. Kelompok 3 terhadap bumi. Jadi penyebabnya kenapa pabrik dapat mencemari suatu lingkungan itu karena pabrik menghasilkan suatu polutan seperti nitrogen oksida, sulfur oksida, dan hidrokarbon yang dapat mencemari lingkungan. Selanjutnya, dampaknya yang dapat terjadi yaitu dapat bermasalah untuk kesehatan manusia. Selain itu, asap pabrik juga akan menjadi polusi udara sehingga lingkungan kita menjadi tercemar. Dan pemanasan global tidak bisa dihindari lagi. Yang terakhir solusinya yaitu yang pertama ada memperbanyak pepohonan dan tumbuhan hijau di sekitar pabrik. Selanjutnya melakukan penyaringan terhadap asap atau limbah dari pabrik. Oke. Silakan untuk kelompok lain menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 4.
Boleh dari kelompok satu, mana kelompok satu? Satu mana kelompok satu? Oh sini, oke. Silakan. Ada yang mau ditanggapi atau pertanyaan boleh untuk kelompok 4 terkait dengan apa yang sudah disampaikan. Boleh dari solusinya, boleh dari boleh apa saja yang terkait dengan dampak penyebab solusi. Tuh, yang lagi menyusun kata-kata. Oke, silakan kelompok berapa? Silakan kelompok 2. Sebetulnya dari solusi dari dampak asap pabrik itu kan ada melakukan penyaringan terhadap asap atau limbah pabrik. Hal itu kan dilakukan oleh pabriknya. Iya, tidak pabrik. Menurut kalian bagaimana cara yang paling efektif untuk melakukan sosialisasi atau bagaimana caranya biar pemilik pabrik atau dari pihak pabriknya itu sadar akan perbuatan mereka itu bisa solusi dari dampak asap pabrik itu kan ada melakukan penyaringan terhadap asap atau limbah pabrik. Hal itu kan dilakukan oleh pabriknya. Iya, tidak pabrik. Menurut kalian bagaimana cara yang paling efektif untuk melakukan sosialisasi atau bagaimana caranya biar pemilik pabrik atau dari pihak pabriknya itu sadar akan perbuatan mereka itu bisa merugikan lingkungan. Jadi gimana caranya biar mereka bisa melakukan penyaringan Tahu ya, tidak banyak orang yang beraktivitas pertama menggunakan kendaraan. Kemudian semua orang di rumah. Nah di sini bisa kita lihat ada beberapa informasi yang menyebutkan bahwa lapisan es di kutub utara kembali lagi. Lapisan ozonnya semakin terdalam. Nah tapi ini karena sudah new normal, ya dari lagi. Oke, next. Ya. Tadi kita belajar tentang apa? Faktor pemanasan global. Ayo kita belajar tentang apa? Perubahan lingkungan. Aktivitas apa saja yang menyebabkan perubahan lingkungan? Asap pabrik, penggunaan motor, listrik, pembakaran, sampah, AC. Oke. Dampaknya bagaimana terhadap pemanasan global? Kualitas udaranya menurun.